Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang Asmaul Husna. Yang saya terangkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian makna Asmaul Husna dan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun iman yang pertama. Karena rukun iman itu sendiri ada 6. Nomor pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba perhatikan di pengertiannya. Ada pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Pengertian iman menurut bahasa itu artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Berarti sebagai seorang yang beriman itu harus benar-benar yakin 100%, tidak boleh setengah hati, harus sepenuh hati. Kemudian setelah yakin, ucapkanlah dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, sekarang sudah tahu arti iman, yaitu percaya atau yakin. Kemudian sekarang iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa sih? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu pengertiannya yaitu mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati, digarisbawahi sepenuh hati akan adanya Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam hati, lisan atau perbuatan sehari-hari. Jadi, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin seyakin-yakinnya. Bisa dikatakan hakul yakin. Yakin bahwa Allah itu ada. Setelah kita yakin di dalam hati dengan hati yang paling dalam, kemudian kita ucapkan bahwa Allah itu ada. Setelah kita mengucapkan, kemudian kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah tahu ya, iman itu artinya percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Ketika iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Kemudian dilanjutkan yaitu dalil. Mana bukti? Dalil itu adalah bukti. Mana buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada Quran surat An-Nisa ayat 136. Itu merupakan dalil. Dalil itu ada dua, yaitu dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalil akli, akli dari kata akal, yaitu dalil yang bisa diterima oleh akal atau bukti yang bisa diterima oleh akal. Nah, di sini dalil nakli yaitu dalil bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan saya membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Perhatikan artinya. Di sini ada kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman saja. Dalam Al-Qur'an kadang-kadang ada kata ya ayyuhalladzina kafaru. Berarti diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir. Ya ayyuhan nasu berarti diperuntukkan untuk semua manusia. Kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu berarti diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman."
Aminu billahi wa rasulih, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitab Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian barang siapa yang kafir kepada Allah, maksudnya kafir adalah melenceng atau berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling kepada malaikat-malaikatnya, berpaling kepada kitab-kitab Allahnya, berpaling dari rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Maka yang dinamakan kafir itu berpaling, tidak percaya. Kafir itu merupakan lawan kata daripada iman. Berarti ketika ada seorang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada kitab, rasul, dan hari kemudian, maka orang tersebut itu merupakan kafir, tidak percaya. Itu ya. Nah, ini dalil atau bukti bahwa kita diperintah oleh Allah untuk selalu menjaga keimanan kita. Kemudian bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, kemudian sekarang bukti. Mana buktinya kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada? Maka bukti atau dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, itu di sini ada dalil akli dan dalil nakli. Nomor satu, yaitu diciptakan alam semesta dan seisinya. Ini masuk dalam kategori dalil akli, dalil yang bisa diterima oleh akal pikiran manusia, yaitu tidak ada ciptaan yang sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu yang tidak diciptakan. Segala sesuatu pasti ada yang menciptakan. Nah, semesta, alam semesta dan seisinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu Al-Qur'an. Al-Quran itu merupakan, Al-Quran sendiri merupakan dalil akli adanya Al-Quran. Al-Quran akan merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa masuk dalam kategori dalil akli. Al-Quran adalah kitab Allah yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Adapun tentang Al-Quran itu ditegaskan pada Quran surat An'am ayat 102. Yang artinya itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Ini merupakan dalil nakli. Adapun Al-Qur'annya itu merupakan dalil akli. Kemudian yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Allah mengutus para rasul itu bertujuan agar manusia tidak tersesat. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu yang menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan ketika ada seorang manusia itu melakukan perbuatan dosa. Ketika ada manusia melakukan perbuatan yang baik, maka dikasih kabar gembira, kamu melakukan perbuatan yang baik, maka kamu akan mendapatkan surga. Ketika ada orang melakukan perbuatan yang jelek, kamu melakukan perbuatan yang jelek, maka akan masuk neraka. Jangan lakukan atau jangan ulangi perbuatan itu. Nah, itu adalah fungsi daripada Rasul. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para Rasul. Rasul itu diutus pasti ada yang mengutus. Siapa yang mengutus? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki. Semua yang berada di langit, bumi, semua makhluk itu semua akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang meminta rezeki atau yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa lihat bahwa ada beberapa orang yang non muslim, ada beberapa orang yang bukan agama Islam, dia kan tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenapa kok dia kaya, tetapi kenapa kok dia bisa makan? Itu karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada semua orang, semua makhluk dengan cara memberikan rezeki kepada siapapun. Bahkan kamu juga bisa melihat beberapa makhluk, hewan lah contohnya. Hewan burung ketika pagi hari burung itu pergi untuk mencari makan, sore hari pulang sudah dalam keadaan kenyang. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Yang kelima adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala adalah Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, mempunyai nama. Barang ketika ada namanya berarti pasti ada. Ada nama seorang, pasti orangnya pun juga ada. Nah, di sini ada Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah. Berarti karena ada namanya, berarti Allah itu ada. Ini juga masuk dalam kategori dalil akli, dalil yang bersumber dari akal pikiran. Oke, tentang Asmaul Husna, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Di sini ada dua kata, yaitu Asmaul dan Husna. Pengertiannya, Asma itu berarti nama-nama. Asma itu jamak. Nama-nama berarti lebih dari dua. Kalau cuma satu tok, bahasa Arabnya namanya ismun. Nah, karena ini asma berarti nama-nama, berarti nama-nama itu lebih dari dua. Dan husna itu berarti baik atau yang indah. Asmaul Husna maknanya nama-nama Allah yang baik lagi indah. Jumlahnya adalah 99. Ini kan lebih dari 99 nama. Mana dalil naklinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna? Di sini Quran surat Al-Hasr ayat 24. Perhatikan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Ketika ada lafadz dia, D-nya kok besar, itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika ada nya kepadanya, nya n-nya kok besar, berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, lahul asmaul husna. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang indah atau nama-nama yang baik. Asmaul Husna berarti merupakan bahasa Arab ini, bahasa Al-Qur'an, Asmaul Husna gitu ya. Kemudian sekarang ketika kamu sudah mengetahui Asmaul Husna, pengertian Asmaul Husna, dalilnya, kemudian sekarang harus mengetahui keutamaan Asmaul Husna biar kita semangat dalam menghafal Asmaul Husna. Nah, di sini keutamaan Asmaul Husna. Inna lillahi tis'atu wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Ini hadis ini. Artinya, sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala itu 99 nama. Di sini lafaz tis'atan itu 9, wa tis'ina itu 90, isman itu nama. Berarti Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Kalau tadi kan sudah ada, tapi buktinya mana? Kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Nah, di sini hadis Bukhari dan Muslim ini buktinya perkataan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengatakan, Nabi yang bersabda, mi'atan illa wahidan, mi'atan itu 100, illa wahidan dikurangi 1 berarti 99. Man ahsoha, nah ini keutamaan ini. Man ahsoha dakhalal jannah, barang siapa yang mengisohnya maka dia akan masuk surga. Di sini ada kata pasti malah, maka pasti masuk surga. Di hadis yang lain, man hafidhuha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalkan maka dia akan masuk surga. As-soha itu bisa dikatakan menghafalkan, bisa dikatakan membaca. Jadi ketika kita ingin masuk surga, maka sering-seringlah membaca Asmaul Husna. Kemudian di sini ada ayat lain tentang keutamaan Asmaul Husna. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Artinya perhatikan, walillahi asmaul husna, ada kata asmaul husna. Hanya milik Allah nama-nama atau asmaul husna. Fad'uuhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama atau asmaul husna itu. Di sini ada kata asmaul husna fad'uuhu biha. Berarti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna. Itu wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Sayudzawna ma kanu ya'malun, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Itu Quran surat Al-A'raf ayat 180. Jadi yang digarisbawahi yang ini, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Di sini yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan menggunakan asmaul husna. Jadi di sini ada dua keutamaan, yaitu barang siapa yang membaca, menghafal, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang berdoa dengan asmaul husna, insya Allah Allah akan mengabulkan. Selanjutnya, asmaul husna itu ada jumlahnya ada 99 nama. Cuma di sini saya akan menerangkan 4 asmaul husna saja. Yang pertama yaitu Al-Alim, artinya Maha Mengetahui. Perlu diketahui ketika mengartikan Asmaul Husna harus ada kata Maha. Kenapa? Karena biar tidak menyamai dengan makhluk yang lain. Kalau mengetahui, saya mengetahui, kamu mengetahui, semua makhluk mengetahui. Tapi kalau Maha Mengetahui, tidak ada yang bisa menandingi. Makanya Al-Alim itu artinya Maha Mengetahui. Maksud dari Al-Alim itu yang pertama yaitu Allah mengetahui yang tampak maupun yang gaib. Menurut Allah tidak ada yang gaib, semuanya tampak. Ini maksud gaib itu adalah menurut kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak dan yang gaib menurut manusia. Kemudian yang kedua adalah mengetahui niat, ucapan dan perilaku makhluknya. Jadi ketika kita berniat, Allah sudah mengetahui. Ketika kita mengucapkan, Allah mengetahui. Ketika kita melakukan perbuatan, Allah pun mengetahui. Bahkan ketika kita mau merencanakan berada di pikiran, Allah sudah mengetahui. Yang ketiga adalah mengetahui peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Nah, di sini dalil tentang Al-Alim. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Ini wala rabbin. Oke, perhatikan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa atau illahu. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki gaib, semuanya nyata. Menurut Allah itu semuanya nyata, tidak ada yang gaib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang berada di daratan dan di lautan. Bahkan yang berada di dalam bumi pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui.
Wa ma tasqutu min waraqi illa ya'lamuha. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Jadi semua yang terjadi, semua yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, itu semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebagai seorang pelajar, perilaku meneladani al-alim atau maha mengetahui itu adalah yang pertama. Kita harus giat dalam belajar mencari ilmu agar pengetahuannya bertambah. Yang kedua, bersungguh-sungguh ke sekolah dan mengerjakan tugas yang diberikan. Sekarang daring, maka bersungguh-sungguh dalam mendengarkan apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga yaitu rajin membaca buku untuk menambah pengetahuan. Apalagi sekarang itu cara mengetahui, mencari ilmu pengetahuan itu sangat mudah, yaitu dengan menggunakan HP Android. Tinggal kamu searching di googling, kamu langsung bisa mencari, tidak repot-repot mencari buku. Makanya rajin-rajinlah membaca, baik itu di media sosial atau mencari-cari ilmu pengetahuan lewat HP Android. Itulah perilaku meneladani al-alim, yaitu mengetahui. Intinya tentang belajar ini. Oke, kita lanjutkan Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada atau maha teliti. Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail. Dan diciptakannya dengan detail, penuh kecermatan, teliti, dan kewaspadaan baik secara lahir maupun batin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk apapun itu pasti ada gunanya. Pasti ada gunanya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan anggota tubuh kita semuanya ada gunanya. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak ada gunanya. Itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha waspada dan maha teliti. Saking telitinya itu semuanya itu mempunyai kemanfaatan, mempunyai kegunaan. Itu maksud dari Al-Khabir, maha waspada atau maha teliti. Untuk dalilnya yaitu Quran surat Al-An'am ayat 18. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Yang artinya, dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui atau maha teliti. Jadi di sini bahwa qahiru fawqa ibadihi, di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang berkuasa, maha kuasa kepada hamba-hambanya. Semua makhluk dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perilaku seorang siswa meneladani Al-Khabir, maha teliti atau maha waspada, yaitu yang pertama adalah teliti saat mengerjakan soal ujian. Jadi sebagai seorang pelajar harus teliti dalam mengerjakan soal, baik ujian atau ulangan harian. Itu harus diteliti. Kemudian teliti saat menyeberang di jalan raya padat kendaraan. Jadi ketika kita mau menyeberang, dicek terlebih dahulu, menengok kanan, menengok kiri, jangan langsung jalan. Karena akibatnya kalau tidak teliti nanti bisa berbahaya. Kemudian sebagai seorang pelajar lagi, yaitu teliti untuk mempersiapkan keperluan sekolah. Sebelum berangkat sekolah, harus teliti terlebih dahulu di dalam tas, kira-kira keperluannya sudah siap belum. Jangan sekali-kali ketika sampai ke sekolah, kok ada beberapa keperluan yang ketinggalan. Akhirnya telepon kepada bapak atau ibu kamu dan untuk mengantarkan, kan kasihan orang tuamu. Makanya
Malam hari sudah diteliti, sudah dimasukkan ke dalam tas keperluan sekolah yang besok pagi akan diperlukan. Itu harus teliti. Kemudian yang selanjutnya itu mengerjakan tugas dengan teliti. Setiap tugas kerjakanlah dengan teliti. Kira-kira tidak paham, kamu bisa tanya sama bapak ibu guru, bisa tanya kepada teman yang tahu, bisa tanya kepada orang tua yang tahu. Apalagi sekarang gampang, ketika tidak tahu tugas ini, kamu bisa googling, bisa searching di Google, lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu waspada dalam berbuat. Selalu waspada dalam berbuat dan cermat dalam melakukan segala hal. Tidak boleh gerusah-gerusuh. Harus teliti, cermat, waspada. Dan yang terakhir adalah teliti dalam mengkaji pelajaran agama. Karena pelajaran agama itu sangatlah penting. Makanya ketika belajar agama itu harus benar-benar dipahami benar-benar. Karena agama itu selain untuk di dunia, dilaksanakan di dunia juga sebagai bekal untuk di akhirat. Terakhir adalah teliti dalam membaca ayat Al-Quran. Itulah ini perilaku bagi seorang siswa dalam meneladani sifat al-khabir atau asmaul husna al-khabir. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, asmaul husna yang ketiga yaitu as-sami. As-sami itu artinya maha mendengar. As-sami maha mendengar, maksudnya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Suara apapun yang kita tidak pernah dengar itu sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Kemudian yang kedua, pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya meskipun suara itu sangat pelan. Menurut Allah itu tidak ada suara yang gaib, tidak ada suara yang tidak bisa didengar karena Allah maha mendengar. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mendengar semua hal yang terucap di dalam pikiran dan apa yang dirasakan di dalam hati, maksudnya batin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengar apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, dan apapun yang kita batin. Jadi diucapkan, kita mengucapkan, ucapan ngobrol, Allah mendengar. Kita berpikir yang jorok-jorok, Allah pun tahu. Kita berpikir yang baik-baik, Allah pun tahu. Kemudian kita nang batin merasa iri, dengki, itu Allah tahu. Di dalam hati kok merasa senang, gembira, Allah pun juga tahu. Makanya karena semua yang kita lakukan Allah tahu, maka kita harus melakukannya hati-hati dan lakukan hal yang baik-baik saja. Berucap ya berucap yang baik, berpikir ya berpikir yang baik, batin ya batin dengan batin yang baik. Kemudian dalilnya yaitu Quran. Jadi dalilnya perhatikan, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sini artinya di sanalah Zakaria mendoa atau berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa atau pendengar doa." Sami'ud du'a adalah lafaz sami, itu bermakna mendengar, Maha mendengarkan doa. Gitu ya. Nah, adapun perilaku seorang siswa meladani as-sami atau maha mendengar, yaitu yang pertama yaitu mendengarkan dengan seksama ketika Bapak Ibu guru sedang menjelaskan di kelas atau di sekolah atau di Google Meet karena sekarang itu masih daring. Kemudian yang kedua, mendengarkan dan mematuhi nasihat dari guru atau dari sekolah. Apapun nasihat dari Bapak Ibu guru didengarkan dan dipatuhi ketika nasihat itu nasihat yang baik. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, menjadi pendengar teman yang baik ketika ia sedang butuh teman bicara. Kemudian
berkata yang baik kepada bapak ibu guru dan siswa di sekolah, sebab Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semua perkataan manusia. Nah, ini perilaku di sekolah. Ini merupakan perilaku yang di dalam kurung itu merupakan perilaku di sekolah. Kemudian yang kelima yaitu patuh dan taat kepada perintah dan larangan orang tua, termasuk mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Lah, ini adalah perilaku di rumah. Kemudian tidak sembarangan berucap kata-kata yang maknanya buruk, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan setiap perkataan adalah doa. Jadi kita harus berkata-kata yang baik. Bahkan jangan pun berkata, memikirkan harus yang baik-baik. Kemudian di dalam hati batin pun juga harus batin yang baik-baik, karena Allah Subhanahu wa taala mendengar pikiran kita, ucapan kita dan batin kita. Itulah perilaku meneladani Asmaul Husna As-Sami. Yang terakhir yang keempat yaitu Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir itu artinya Maha melihat. Nah, As-Sami Maha mendengar, Al-Basir Maha melihat. Nah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil, walaupun kita tidak bisa melihat. Karena saking kecilnya, saking lembutnya, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa melihat. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala karena semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun dalam keadaan yang gelap gulita. Yang gelap gulita di dalam bumi, dasar lautan, itu semuanya telah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik makhluknya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saking maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya yaitu ini saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, mengetahui apa yang gaib menurut manusia ini ya. Menurut manusia itu ada yang nyata, ada yang gaib. Menurut Allah tidak ada yang gaib. Jadi di sini sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib menurut manusia, menurut makhluknya di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat. Di sini ada kata basirun. Karena basir itu adalah bahasa Arab. Allahu basirun, dan Allah Maha melihat bima ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Maka kita harus berhati-hati dalam melakukan perbuatan karena semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan untuk perilaku seorang siswa meneladani Asmaul Husna Al-Basir. Yang pertama yaitu tidak apatis atau tidak tak acuh apabila melihat orang lain sedang menderita atau membutuhkan pertolongan. Jadi kita harus empati kepada seseorang yang di situ membutuhkan pertolongan, harus cekat-cekat ketika kok ada temannya butuh pertolongan, langsung segera kita tolong jika kita mampu. Kemudian yang kedua, mengamati seluruh benda-benda yang ada di alam semesta, baik di gunung, laut, matahari dan sebagainya, guna menambah keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita study tour, jalan-jalan kemana-mana, kita sambil mengamati, gunung luar biasa ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan gunung yang seperti itu besarnya, laut luar biasanya. Jadi semuanya itu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak study tour tok, tidak jalan-jalan tok, ada unsur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan-jalan kemana itu kok bisa menambahkan ketakwaan, berarti jalan-jalan kita itu bermanfaat. Gitu. Makanya ketika kita jalan-jalan, ketika kita kemana, melihat gunung, melihat laut, melihat matahari, itu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga adalah berhati-hati dalam bertindak walaupun sedang sendiri.
Sebab Allah Subhanahu wa taala mampu mengawasi hambanya walaupun di balik gunung sekalipun. Seorang siswa ketika meneladani perilaku Al-Basir tidak akan pernah mencontek. Karena tahu bahwa ketika kita mencontek saat ulangan atau saat tes atau ujian, ada yang mengawasi, ada yang melihat kita. Makanya kita harus berhati-hati. Kemudian yang keempat adalah menjaga titipan Allah berupa mata dengan cara tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, berarti sama saja Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita. Kita diberi mata, kita diberi telinga, kita diberi hidung, kita diberi mulut. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu apapun yang diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dengan memfungsikan panca indera itu untuk hal-hal yang baik. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu sebenarnya hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dan kita jaga. Oke, yang kelima, perilaku Muhammad Al-Bashir adalah menghabiskan waktu untuk membaca, menghafal, mentadabburi, serta mengamalkan ayat Al-Quran. Kemudian yang keenam, memperhatikan dan menyimak pembelajaran yang diberikan oleh guru kita dengan sebaik mungkin. Apalagi sekarang itu lagi daring, berarti kamu harus benar-benar menyimak, gitu ya. Lanjut ke hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh beberapa hikmah yang akan dirasakan dalam hidupnya. Yang pertama yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memelihara lingkungannya karena semua lingkungan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Yang kedua adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya akan menjadi tenang dan tentram, tidak akan pernah gelisah karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan dalam mencapai tujuan hidup. Yang keempat yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengerjakan semua perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan cara meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu bagaimana cara kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu rutin membaca Al-Qur'an, menjauhi maksiat, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, rajin beribadah dan berdoa. Mudah-mudahan iman kita akan selalu bertambah, kita selalu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.